Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi wal khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Riyadhus Shalihin hadis nomor pinten, Pak? 700 ya. Nggih. Babul wa'di wal iktisadi fihi hadis nomor 700. Hadis kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Al-Yaqdon Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu maqal Sami'tu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih dawuh sapa Kanjeng Nabi Inna tula sholatir rajuli sak temene dawane salate rajul wong wa kisara khutbatihi lan cendheke khutbahe rajul ma'innatun iku dadi tondo, dadi tetenger min fiqhihi saking pintere fahame alime rajul. Fa'atilu mongko ndawakno sapa sira as-sholata ing salat waksuru lan nyendekno sapa sira al-khutbata ing khutbah. Bapak-bapak yang khutbah, mas-mas yang khutbah Jumat, mungkin nanti juga khutbah tarawih, coba dibuat sholatnya yang panjang, khutbahnya yang pendek. Jadi memang menunjukkan orang itu alim maupun tidak itu dilihat dari gayanya dia berkhutbah. Khutbahnya tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu panjang-panjang, singkat, jelas, padat, sehingga orang tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian sholatnya yang panjang. Khutbah itu Pak, mubalik, khotib itu lek sekadung nyekel mic itu lupa. Ketika sudah pegang mic itu lupa. Mestinya dia itu sudah ditulisi di meja itu, di podium maksimal 15 menit. Sudah ditulisi. Malah sekarang ini kena corona itu kan tidak boleh lama-lama, 10 menit itu. Tapi namanya khotib itu ngomong, waduh 10 menit oleh apa? Pembukaan dok. Pembukaannya jodoh-jodoh. Nah begitu itu kadang sering dilakukan, sehingga lewat masa. Mestinya kalau dimulai jam 12 kurang seperempat, itu sak solate, sak dikire ini umpamanya, itu maksimal itu sudah jam 12 seperempat harus selesai, setengah jam lah. Jadi mulai adzan sampai selesai sholat sak dikirnya itu maksimal 30 menit mestinya. Syukur-syukur sebelumnya. Kalau adzan itu katakanlah 2 menit, dia baca pembukaan 2 menit, saya pikir sudah cukup 5 menit plus pembukaan. Nah, kemudian 15 menit ceramah, 5 menit atau 10 menit. 10 menit itu mestinya sholat. Berarti ada waktu zikir 5 menit pas 30 menit. Itu mestinya. Cuman kadang orang-orang itu khutbahnya sampai 20 menit, bahkan 25 menit. Mungkin dianggap mustami'in, pendengar itu enak, tidak ngomong itu ya juga masih ngurungokne. Tapi tidak ngerti, kadang khotib itu sing diajak ceramah itu tidur kabeh tidak ngerasa juga. Nah, maka itu tidak boleh lama-lama. Nah, bedanya orang yang alim dengan yang tidak itu ketika dia khutbahnya itu lama, sholatnya pendek. Padahal yang betul adalah khutbahnya yang pendek, sholatnya yang lama. Makanya dalam hadis itu sholat Jumat itu surat yang pertama, rakaat yang pertama itu di awal suratnya adalah surat Al-Munafikun. Al-Munafikun itu
kurang lebih sekitar 18 ayat, 15 apa 18 saya lupa. Tetapi itu panjang-panjang. Yang kedua, surat Al-Jum'ah itu ada begitu, sehingga agak panjang. Umpama jenengan pendek itu ya, yaitu surat Al-A'la dengan surat Al-Ghasyiyah. Al-A'la itu Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua adalah Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Itu yang sering. Nah, maka sekali tempo khutbahnya pendek, sholatnya pakai surat Al-Munafikun dan surat Al-Jum'ah. Itu ada di situ. Cuman kadang orang itu sholat kok suwe. Dan khutbah cepat itu seneng. Saya kadang pernah ada teman itu niteni Pak, nah, di masjid itu cepat. Tapi akhirnya orang itu milih ke sana. Ada yang ngomong, "Iku duduk grupnya awak dhewe lho, kok melok ngono kan." Sing penting cepet. Nah, sekarang itu memang orang lebih cari yang cepet-cepet, lebih senang gitu. Kenapa lebih senang? Orang nyambut gawe, orang bekerja itu butuh cepat. Dia juga mikir, iki kok aku belum makan siang, belum ngopi nih. Nah, nanti lagi lama-lama saya juga, karena ada orang itu kena denda atau kena SP bagi yang dia masuk terlambat bekerja. Maka meskipun agak jauh itu dicari, untuk masjidnya untuk atur, tapi cepet itu pernah dicari. Syukur-syukur Jumatannya itu dikasih nasi bungkus, setelah itu tambah senang. Nah, sekarang ini jamaah ini pinter Pak, sudah tidak ngerti model, maaf, ini bendera merah, bendera hijau, bendera biru, tidak ngerti sudah. Yang ngerti pokoknya itu cepat, saya dipikir sama kok. Nah, sekarang ini pun salat tarawih itu orang juga milih yang cepat juga. Tapi ya jangan cepat-cepat, tapi yang cepat itu dalam arti dia. Makanya Bapak Ibu di sini kita diminta tidak banyak-banyak untuk ceramah, karena ceramah itu nanti menjadikan orang itu bosan. Nah, Jumatan itu singkat, jelas, padat. Kalau bisa 10 menit kalau bisa. Tapi yang jelas, cuman memang 10 menit itu kadang menguraikan kurang. Sebetulnya maksimal 15 menit maksimal, supaya nanti tidak terlalu lama. Oke, monggo. Jadi bapak-bapak, mas-mas yang khutbah jangan lama-lama. Wa an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qol, baina ana ing dalem antarane ingsun usolli salat sapa ingsun ma'a Rasulillah sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id atosa nalikane wahing rajulun sapa wong lanang minal qaumi saking kaum fakultu mongko ngucap sapa ingsun yarhamukallah ing lafaz yarhamukallah, muga-muga melasi ing sira Allahu sapa Allah. Faromani mongko nglirik ing ingsun al qaumu sapa kaum bi absorihim kelawan mripate kaum. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun wa sukla ummiyah, wa sukla aduh kilangan ummiyah ibu ingsun. Ma iku apa saknukum utawi tingkah sira kabeh tang duruna halih ningali sapa sira kabeh ilaya maring ingsun. Awakmu lapo sih kok nglirik aku, kok mendeliki aku lapo gitu. Maksudnya begitu. Faja'alu mongko tumandang sapa kaum yadribuna iku mukul sapa kaum, maksudnya nyeblek bi aidihim kelawan pupune tangane kaum ala afkhadihim ing atase pira-pira pupune kaum. Falamma ra'aituhum mongko nalikane ningali sapa ingsun ing kaum yusammitunani halih midhangetaken sapa kaum ing ingsun. Lakini tetapine sak temen ingsun sakatu iku meneng sapa ingsun. Falamma shalah mongko nalikane salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah fabi abi mongko iku den tebus gepuk ingsun huwa utami Kanjeng Nabi wa ummi lan ibu ingsun maroaitu
mongko ora ningali sapa ingsun mu'aliman ing wong sing ngajar, wong sing ngajari pelajar ustaz atau orang yang membina qablahu ing dalem sadurunge Kanjeng Nabi wala ba'dahu lan ora ing dalem sawise Kanjeng Nabi ahsana ingkang luwih bagus takliman apane pengajarane minhu tinimbang saking Kanjeng Nabi. Fa wallahi mongko demi Allah maka haroni ora nyentak sapa Kanjeng Nabi ing ingsun wala dorobani lan ora mukul sapa Kanjeng Nabi ing ingsun wala satamani lan ora misui sapa Kanjeng Nabi ing ingsun. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi inna hadhihi sholata sak temene ikilah salat la yasluhu iku ora pantes ora patut fiha ing dalem salat syai'un apa suwiji-suwiji min kalamin nasi saking omongane wong. Innama hiya angin pestine utawi salat hiya ya salat iku mau at-tasbihu yaiku tasbih, bacaan tasbih di dalam salat itu. Wa takbiru lan takbir wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Au kama qala utawa kaya dawuh sapa Kanjeng Nabi au kama qala utawa kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ini sak temene ingsun hadisu ahdin iku kang anyar mongsone bijahiliyatin kelawan pakerti jahiliyah wa qad ja'alan teman-teman teko Allahu sapa Allah bil islami kelawan gawa Islam ing ingsun wa inna minna lan sak temene iku saking ingsun kang kita rijalan ana pira-pira wong lanang yatuna kang teko sapa rijal al-kuhana pira-pira kang juru badhek juru tebak dukun. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fala ta'tihim mongko aja nekani sapa sira ing rijal. Kutu matur sapa ingsun wa minna lan iku satane kita rijalun utawi pira-pira wong lanang ya tatayyaruna kang ngitung olone manungsa. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dzaka utawi mengkono-mengkono ya tatayyaruna sayun iku suci-suci yajidunahu kang nemu sapa rijal ing sae fi sudurihim ing dalem pira-pira atine rijal. Fala yasuddannahum mongko ora nyegah apa sae ing rijal. Bapak Ibu, di dalam masalah memberikan nasihat, ini kan memberikan nasihat, kita juga harus berhemat. Bapak Ibu perso ndak? Orang itu kan dibagi menjadi dua. Ini cara panjenengan menyikapi. Jenengan kalau nuturi, jenengan kalau ngomongi harus tahu siapa yang diajak ngomong. Jenengan bagi dua orang itu yang ketika ajak ngomong. Satu, orangnya alim, orangnya ngerti. Yang kedua, orangnya nggak ngerti. Jenengan bagi dua ini. Nah, jenengan bisa mengkolomkan, mengkelompokkan orang ini tipenya seperti apa. Oh, orang ini alim. Jadi ngiling orang alim itu tidak usah banyak-banyak. Karena orang alim ini sudah paham. Mesti diingatkan sederhana saja. Kadang orang alim itu diingatkan dengan apa? Kata-kata sindiran gitu sudah cukup. Apa dikasih kata kiasan sudah cukup. Ya Allah Mas, aku ingin lali. Apa? Iya, aku ingin salah ya. Kenapa aku ingin untuk nyentak-nyentak ngene kanca iku ya. Aku. Padahal yang dikenai dia. Loh, itu lek orang yang alim ngerti. Iya, astagfirullah. Cukup. Jenengan enggak perlu sampai lapo muring-muring itu. Loh, orangnya ini alim. Lek orang alim jenengan begitu kan tersinggung, Pak. Awakmu wingi sore ngandani aku. Begitu juga nanti aku. Maka kalimatnya harus hati-hati. Siapa yang diajak ngomong? Tapi orang itu bodoh dalam arti tidak ngerti. Oh, ini diingatkan pelan-pelan. Mungkin diajak ngomong empat mata supaya tidak tersinggung dengan yang lain. Atau bagaimana? Monggo diatur. Itu cara ngomong.
Lah ini pun juga begitu, ada kasus. Oh, dia itu dapat keterangan kan, ada orang bersin, wahing, bacalah yarhamukallah. Nah, ketika yang wahing, alhamdulillah, baca yarhamukallah. Lah ini ketika sholat, karena dia baru masuk Islam. Ketika sholat, dia banter yarhamukallah. Posisi sholat. Nah, ketika itu jamaah sederetnya ngelirik. Lah sholat yang ngelirik itu. Ngelirik gitu. Ambek rada mendelik gitu, Pak. Terus dia kaget, waduh celaka rek, ibuku gak ono iki gitu. Mungkin dia akhirnya begitu. Nah, tiba-tiba setelah itu ada kaum yang sebelahnya itu dia yang ngomong juga, lapo mendelik-mendelik itu. Padahal dalam sholat itu. Lapo mendelik-mendelik itu. Nah, menurut dia tidak salah. Tapi sebelahnya akhirnya dijawil. Wis ojo rame-rame iki sebelahnya jawil. Ngisaro tapi. Lek isaro jawil ndak ngomong ndak batal, Pak. Jawil begini ndak batal. Nah, lek ngomong kon lapo sing ngono, lek iku batal. Tapi kalau jawil saja cil, wis ojo rame-rame. Kan kadang kita ini kan kadang ada anak rame kan dibiarkan sholat. Jenengan termasuk yang angkat HP itu loh, Bu. HP jenengan muni, Pak. Biasanya lupa mematikan. Dijuwarno wae, iku koyo apik, koyo khusyuk tapi jenengan ganggu orang. Itu telah dimatikan. Lah mosok sholat mati nih HP barang begini. Loh, karena itu memang mengganggu. Maka segera dimatikan, tidak apa-apa. Jangan pura-pura khusyuk jenengan mengganggu orang, jangan. Jangan pura-pura khusyuk. Jadi saya yakin dengan pun tidak khusyuk. Waduh, HP ku muni, jelas begitu. Maka segera dimatikan, terus. Berarti ketika anaknya panjenengan mau celaka, mau jatuh katakanlah, jenengan harus pura-pura khusyuk jeblak betul nanti. Maka segera diambil. Nabi pun lek sholat juga ditumpaki cucunya juga begitu. Nah, jangan pura-pura khusyuk itu nanti. Nah, kembali lagi, kemudian si orang ini disenggol temannya sepatunya, intinya jangan rame-rame sudah. Nah, setelah selesai, Nabi setelah sholat, nah rame tadi. Setelah rame, Nabi pun tidak rame-rame, tidak ngomongi, siapa sih ngomongnya mau, tidak, didelok sih. Oh, pelakunya hari iku si anyar. Nah, itu ngerti Nabi, men, diem, masih anyar. Nah, anak anyar, anak baru ini tidak ngerti aturan, terus biarkan dulu. Maka Nabi ini luar biasa, sehingga orang ini langsung bersaksi. Demi Allah, tidak pernah saya menemukan orang yang ngajar itu sebaik Kanjeng Nabi. Sebelumnya maupun setelahnya itu tidak ada. Kenapa? Nabi tidak pernah marah-marah, Nabi tidak pernah mukul, Nabi tidak pernah misu-misu, makanya dibentak-bentak begitu, tidak pernah. Itu sebaik-baiknya Nabi lah. Panjenengan Pak, ini maksudnya begini loh. Ini mengingatkan kita, jenengan mengingatkan anak-anak itu juga begitu. Ojo diuring-uring, ojo diseneni. Anak cuci piring ya, anak cuci piring, piringnya pecah Pak, piringnya pecah, dimarahi. Matamu tidak melihat kan? Begitu kan kadang orang tua. Padahal tidak begitu, mestinya tidak pecah. Waduh, tidak apa-apa ya, tanganmu tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Mestinya dibesarkan begitu, jangan tambah. Iki piring larang-larang kok pecah, no, gitu. Pertanyaan saya satu, apakah ada anak itu niat memecahkan? Tidak ada. Dia itu sebenarnya sudah hati-hati, tapi namanya anak, jenengnya anak itu tidak sadar Pak, bleset. Nah, jenenge wong tuwa yo begitu kan Pak kan. Ngomelan begitu juga. Tapi tidak di sini, di luar sana yang banyak. Jamaahul Qur'an ini kan sering ngaji, jadi tidak pernah marah-marah gitu. Apalagi punya hadisnya la takdzub wa sana. Itu sudah punya hadis, jadi tidak marah-marah Pak. Saya untuk Jamaahul Qur'an insyaallah saya percaya. Percaya tidak jauh beda apakah ada tahu. Maka dari itu dulu juga begitu. Terus kemudian tanya Nabi, saya ini kan baru masuk Islam, saya ini pernah ketemu dukun-dukun begitu. Wes ojo ditekani. Begitu dong Nabi. Tidak pernah kamu lek kenal dukun begini terlalu lama. Cukup, jangan. Orang itu Pak, kalau didengarkan nasihatnya, ngomong jangan itu sudah tidak bergerak. Kemudian berikutnya lagi ngomong jangan, cukup. Memang yang baik memberi nasihat itu tidak usah panjang-panjang. Panjang-panjang itu orang tambahin.
didhawuhi iku tambah nekluk-nekluk ngene keturun-turun malah hilang. Tapi pernah saya melihat ada seorang kiai iku dawuh sampai lama, sing didhawuhi iku turu, memang percuma. Ya, percuma. Jadi dawuh itu lihat apa iki kasusnya apa? Oh ngene ya singkat. Nek kasusnya memang berat, nah itu juga diingatkan yang dengan tenang. Semuanya harus tenang. Itu berhemat di dalam nasihat. Termasuk kita ini cara menasihatnya juga begitu. Namanya anak Bu, kadang repot. Anak ini kan rame di masjid. Ini masih ada kasus. Kamu lek rame pulang. Loh, masih teko mau ngelepas sandal itu loh. Nanti anak-anak itu datang, takmir itu dengan gagah perkasa ngomong, lek rame pulang loh. Gagah perkasa di depan anak kecil-kecil gitu loh. Padahal cilikane dulu ya mokong begitu saja takmir itu. Saya menyadari takmir itu cilikane juga mokong, tapi dia tidak sadar cilikane dia begitu. Koyokane dengan dirinya sudah siap begitu enggak. Masalahnya tidak boleh Pak. Ya kita harus tenang. Jadi anak kecil itu memang si anak. Caranya bagaimana? Ayo nanti yang tertib tak kasih permen. Nah, sing tertib tak kasih hadiah. Itu anak sudah mikir kok. Tidak apa-apa anak kecil niatnya dapat hadiah, tidak apa-apa. Memang anak kecil Pak. Tapi nanti kebiasaan dia kan, saya ini kan alumni masjidan. Saya itu tidur itu di masjid. Dulu rumah saya di utara. Tidak pernah tidur rumah Sabtu Ahad itu. Mesti tidur masjid. Ya adzan, ya nyapu-nyapu masjid kadang gitu. Waktu ngecor masjid ya ikut ngecor meskipun sak timbo ngangkat-angkat tidak kuat. Tapi kan waktu kecil semangat. Nah anak-anak sekarang tidak pernah ke masjid. Gimana mau ke masjid? Wes di stop begitu. Rame mulai. Nah, macam-macam ada yang sampai dijewer sampai ini untung gak pedot begitu. Nah, Nabi itu begitu Pak, tidak pernah marah, tidak pernah. Nabi negur istrinya itu sederhana, buat kopi umpamanya tidak enak atau pernah membuat itu asin, itu cara negurnya enak. Dek, aku pengen minum berdua. Nah, caranya begitu, tidak langsung awakmu mateni aku dah itu. Ngombe asin dikek aku lho begitu kan. Tapi caranya ngomong tenang. Dek saya pengen minum berdua. Lama kita tidak bersulang berdua. Romantis Pak. Meskipun nesu itu romantis Nabi ya. Nah kita ini kadang tidak begitu. Tidak nutut cara mikir kita. Ya, diminum. Setelah diminumkan itu, oh ya Nabi pura-pura nahan lah sudah. Ganti yang diminumkan, coba rasanya. Masya Allah ngapunten Pak Nabi. Saya tidak ngerti. Tak pikir itu gula ternyata garam kan pada putih ya gitu ya. Garam dan gula ini kan sama-sama putih. Nah itu cara mengingatkan yang baik begitu Pak. Nah kadang kita ini tidak begitu, kurang ajar. Iki wis gak seneng mbek bojomu ta ya apa mbok uyah ngene. Padahal tidak tahu, tidak niatnya begitu. Itu cara menasihati yang baik. Lek bisa dengan halus, kenapa harus kasar? Maknanya begitu. Tapi kalau ada orang itu dihalusin tidak kena, minta dikasari. Ini ilmu dari guru. Lek memang dikasari itu bisa masuk ilmunya, dikasari. Kalau memang, tapi kasar itu terakhir lah, jangan di awal. Kalau bicara di awal itu mesti akan rusak Pak. Terakhir saja. Sudah mentok tidak kena, baru begitu. Nabi itu tidak pernah marah. Marahnya asyida'u walal kufar pada orang-orang yang kafir itu. Wa anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu wa adona nuturi ing ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauidatan kelawan mauidah tuturan wajilat lan betul-betul wedi minha saking mauidah al-qulubu apa pira-pira hati ini bergejolak ketika Nabi sedang dawuh itu wa darafat lan drodos minha saking mauidah al-uyuna apa pira-pira mata wa takaro lan nerusno sapa Irbad al-hadis ing hadis waqot sabakolan teman-teman wis liwat apa hadis bikamalihi kelawan sempurnane hadis fi babil amri ing dalem babe perintah
bil muhafadzati kelawan jogo ala sunnati ing atas sunnah. Maksudnya hadis ini telah lewat. Nabi itu intinya kalau memberikan nasihat itu membuat orang hatinya masuk, matanya berkaca-kaca. Lek dretes sawangane kok nangis-nangis berkaca-kaca. Jadi cirinya Pak, Bu, jenengan sukses nuturi orang, ngomongi orang itu kalau satu hatinya mantep. Iya ya, aku keliru. Minimal dia itu terasa keliru. Banyak kasus Pak. Panjenengan lihat tahu dia itu mencuri, itu jangan langsung kamu nyuri, jangan dulu. Panggil, dudukkan. Alhamdulillah nak, kamu ini dulu belajar di sini bagus. Bila perlu diantarkan dulu, saya baru ngomong, saya kok melihat ada orang itu kehilangan. Apakah kamu bisa bantu Ustaz? Langsung, maaf Pak, saya ngambil. Itu langsung ngomong begitu. Tidak usah ngomong kamu yang ngambil. Meskipun kita ini tahu dia yang ngambil, tidak usah langsung ditembak. Kan ada orang itu yang begitu Pak. Ingat Nabi ketika ada orang yang datang ingin masuk Islam. Nabi syaratnya masuk Islam apa? Gitu dulu gayane. Oh gayane orang itu temenan. Oh lek gaya temenan ngomongi ayo sholat. Tapi lek gayane orang sih setengah-setengah masuk Islam. Kamu serius tak masuk Islam? Begitu dulu, jangan langsung. Oh serius. Wis syaratnya situ jangan bohong. Jangan bohong karena Nabi ngerti dia itu bohongan. Jangan bohong saja. Loh, cuma itu syaratnya. Iya itu. Ternyata jangan bohong itu berat Pak. Malam-malam dijak teman, hei, ya apa, cangkruk dhisik. Biasa, sak puteran ae, sak puteran. Iki engko lek ditanyain Nabi jangan bohong, bohong saya ini. Bingung ya. Wah. Iki pesenin Nabi jangan bohong. Ketemu lagi jangan bohong. Kenapa? Ini besok ketemu Nabi bohong dia masalah. Enggak disuruh sholaton, enggak. Karena ini kelas 1, ibaratnya kelas 1 itu harus dikasih yang ringan-ringan. Kelas 1 panjenengan kasih perkalian, enggak sekolah kan. Itu cara ngajarnya begitu. Makanya saya pernah ada sekolah itu anak kelas 1 itu dibiarkan main metu, anak-anak itu dijarno iki sekolah cap opo, anak itu dibiarkan main-main. Barang saya dikasih pengertian, Mas iki sik kelas 1. Nek kelas 1 itu anak iki nyelintis iki biasa gitu. Nyelintis itu biasa. Tapi sampai gerang ini nyelintis iki sing kurang ajar gitu. Jadi dibiarkan begitu. Ternyata Masya Allah nasihatnya itu luar biasa. Anak itu akhirnya nurut Pak. Ya mungkin kita juga harus sadar bahwasanya yang kita lakukan ini jangan sampai mau ide kita, nasihat kita ini tidak bermanfaat. Makanya di sini di bab ini diterangkan supaya bersederhana atau berhemat di dalam memberikan nasihat. Di antaranya karena nasihat itu kalau terlalu banyak itu juga tidak masuk ya. Terlalu marah-marah, menggebu-gebu itu juga tidak masuk, lihat orangnya. Maka saya pernah dikitakan begini, sampeyan niku lek ceramah kok halus. Lah saya aku lek bengok-bengok begini kok yang bengok mbek sapa gitu. Yang penting ya ngomong dhisik sederhana lah. Terlalu menggebu-gebu itu ya enggak tahu. Makanya ada yang mengatakan umul qura iku ngajine kurang keras. Lho bayangin, kurang keras. Padahal jenengan lihat ustaz kita ya sedok kereng enggak jane, tapi ngono jane kurang keras ya. Mungkin mic-nya kurang banter ya, jadi mungkin kurang keras. Saya pikir demikian, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.